Anda, Bu Rini, dan seluruh pelaku UMKM bahwa ingat, ini masih beruntung karena Bapak Ibu itu terpilih sebagai orang-orang yang dikawal, dan saya tahu kalau Bank Indonesia yang bekerja itu tidak awu-awu. Bank Indonesia itu memiliki program infrastruktur dan SDM yang sangat mumpuni. Dan Bank Indonesia itu selalu komit dengan apa yang diprogramkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk QRIS ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kedaulatan sistem pembayaran di Indonesia. Mempermudah istilahnya ya seperti kayak ATM bersamanya seluruh kita ini. Kalau dulu kita sistem pembayaran itu menggunakan kartu, sekarang ini dengan gadget yang dimiliki oleh hampir seluruh warga negara Indonesia, bahkan satu orang bisa memiliki 2 smartphone, maka QRIS ini niscaya akan menjadi solusi bagi kedaulatan sistem pembayaran di Indonesia, sekaligus itu menghindarkan kita dari sentuhan terhadap uang tunai maupun manusianya. Jadi hanya dengan gadget kita bisa melakukan transaksi dengan mudah. Itu prinsip dari Quick Response Indonesian Standard. Dan diharapkan seluruh merchant, seluruh customer bisa terkoneksi karena ada QRIS atau QRIS ini. Jadi saya tidak bisa cari-cari terlalu banyak karena di situ ada Mas Randa, ada Bu Rini, Bapak Ibu berada di tangan yang tepat. Saya hanya mensupport dan memotivasi serta terus mengawal bersama dengan Mas Ade dan kawan-kawan bahwa kami Komisi 11 dan Bank Indonesia bermitra secara sinergis dan berkolaborasi untuk membantu pemerintah menangani COVID atau pandemi ini sekaligus menghindarkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan. Semoga kita semua diparingi kesehatan dan keselamatan dan bersama-sama membangun kembali negeri yang kita cintai bersama ini. Matur nuwun, itu sedikit dari saya. Silakan langsung melakukan kegiatan yang sangat penting ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah. Silakan Bu ini, silakan Mas Randa. Ya, makasih Bu. Siap, terima kasih Bu Indah yang sudah memberikan Apa ini sekarang? arahan kepada kita. Oh, terus ini mau apa, foto? Sudah, oh ya sambal. Saya ini Zoom meeting ini loh dengan Bank Indonesia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, susunan acara kita setelah sambutan disampaikan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual, mohon sejenak mengaktifkan videonya. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama, mengcapture kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bisa diaktifkan dari Askar, bisa dipanggil Bidu Anda. Saya dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Nah, saya di sini juga mengajak beberapa rekan ya. Jadi ada Mbak Wayan di situ, mungkin berdiri Pak. Ada Mbak Wayan di depan, ada Mbak Somita, dan ada Mbak Jani juga. Tapi sepertinya, oh ya, betul Mbak tadi ada di belakang. Oke, jadi saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit lah ya, kita sharing aja, diskusi sejenak terkait namanya kris. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang belum pernah dengar kris mungkin di sini Bapak dan Ibu, atau sudah semuanya? Oh belum, ya baik. Jadi mungkin langsung materinya dulu mungkin, Mas, sambil diangkat. Nah baik. Jadi kris yang di sini itu QRIS ya Bapak dan Ibu ya, bukan keris. Kalau keris yang dicuci tiap malam Jumat, nah itu lain lagi Bu ya.
Beda. Yang ini Kris pakai QRIS, jadi Quick Response Indonesia Standard. Nah, untuk ingin tahu Kris itu apa nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tapi mungkin boleh slide berikutnya. Ya, oke. Nah, jadi kita berangkatnya sebelum kita masuk ke Kris dulu ya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita refresh sedikit lah ya. Jadi seperti yang kita tahu pasti Bapak dan Ibu juga sering dengar istilah yang namanya digitalisasi. Nah, apa sih digitalisasi itu sebenarnya ya? Jadi digitalisasi itu proses yang sehari-hari itu biasanya kita lakukan secara manual. Nah, kita pakai teknologi di dalamnya. Jadi diolah, kemudian diolah data-datanya secara digital. Nah, digitalisasi ini sekarang udah ke semua aspek kehidupan kita lah ya, bisa dibilang. Jadi kayak di gambar itu hampir semua aspek kehidupan kita itu sekarang sudah terdigitalkan. Nah, misalnya nih Bapak dan Ibu pengen beli makan. Kalau dulu pasti mikirnya nyari makan apa ya? Pengen makan ini jauh. Nah, sekarang bisa langsung ke buka HP, scroll sedikit udah nemu makanan. Itu salah satu contoh aja. Bapak Ibu kemudian yang kedua pingin mau ke TP misalnya, ke tunjangan plaza misalnya. Kalau dulu kan bingung ya, misalnya nggak ada kendaraan, naik apa ya saya, apa bareng tetangga atau gimana. Nah, kalau sekarang akhirnya dunia buka HP juga, kita udah bisa pesen, bisa Gojek dan lain sebagainya. Banyak aplikasi yang sangat memudahkan. Nah, jadi digitalisasi ini sekarang sudah ke semua aspek kehidupan kita. Nah, berikutnya mungkin Mas. Nah, kira-kira mungkin ini saya mencoba menjelaskan kenapa sih ya kok digitalisasi ini sekarang sangat cepat gitu. Istilahnya kayak wah semua langsung tiba-tiba berubah aja gitu zamannya. Jadi ternyata salah satu penyebabnya nih ya bisa jadi karena ini Bu, Bapak dan Ibu. Jadi karena komposisi di Indonesia sekarang dari 270 juta ini sekarang didominasi oleh istilahnya anak-anak muda. Nah, jadi ada Gen Z milenial atau Gen X itu mendominasi, diperkirakan sekitar 50 sampai 76% atau sekitar 200 juta. Nah, ini yang nggak mau anak muda itu kan sukanya yang instan, yang praktis, yang cepat. Nah, jadi digitalisasi tadi sedikit banyak terpengaruhi ini. Jadi sekarang kita semua ujung-ujungnya dipaksa untuk masuk juga ke dunia digital. Berikutnya. Nah, selain faktor geografi tadi, jadi ada faktor yang kedua juga yang sangat terasa ya di 2 tahun terakhir ini, yaitu eksternal faktor. Apa sih eksternal faktor itu? Jadi yang jelas ya ini adalah. Nah, kalau dinamis, QR code-nya tidak berupa printout, tapi bisa aja di HP atau nanti di phone-nya, di notanya itu di print, nanti bisa keluar QR code juga, atau di EDC. EDC itu yang buat. Jadi dari BCA menjelaskan kita nanti akan dibuatkan krisnya, terus pembayarannya pakai kris yang langsung ke BCA, ke tabungan. Tapi pihak BCA tidak bilang kalau itu biayanya 0%. Jadi dari pihak BCA yang kemarin itu bilangnya biayanya 0,7%. Jadi nggak ada yang 0%. Cuman untuk tahun ini sampai akhir tahun itu masih gratis. Jadi tahun depan baru kena biaya 0,7%. Yang saya tanyakan itu karena masnya dari BI ya lebih spesifik lagi, itu untuk membedakan itu di mananya Mas. Jadi kita masuk ke 0%-nya atau ke 0,7% itu di mananya. Begitu Mas. Mungkin nanti ada lagi yang Mas tanyakan, saya tamu lagi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gianto nggih. Nah, Pak Gianto lebih spesifiknya menanyakan bagaimana membedakan kita kena 0% ataukah kita kena 0,7%-nya untuk biaya transaksinya gitu. Silakan Mas Nanda.
Nah, oke, terima kasih Pak Gianto pertanyaannya. Kalau boleh tahu Pak Gianto dari mana Pak? Dari taman Mas. Oh taman, gitu, dekat sini gitu Pak. Baik. Nah, kalau membedakan transaksinya ini, mana yang mendapatkan fasilitas 0% dan mana yang enggak, ini nantinya PJSP sebenarnya Pak yang mengkategorikan, dalam artian berarti dalam hal ini bank BCA-nya yang mengkategorikan. Nah, kalau yang secara general sebenarnya kalau saya nggak salah ingat Pak, jadi kalau omsetnya di bawah 100 juta kalau nggak salah Pak ya, itu berarti dia mendapatkan yang mikro ini tadi Pak. Jadi sifatnya layak biayanya 0% gratis. Tapi kalau yang lebih di atasnya itu berarti yang 0,7%. Walaupun yang 0% ini juga itu sebenarnya kan hanya untuk tahun 2021 Pak. Nah jadi ibaratnya kita ingin mendorong usaha mikro ini bisa lebih kencang lagi. Mungkin itu Pak. Oh, berarti benar ya kemarin dari pihak BCA memang yang 0% itu hanya tahun ini aja. Iya betul. Jadi Betul. tahun depan untuk mikro pun sudah kena 0,7 juga. Iya Pak. Oh, Iya ya kita berharap semoga pandemi cepat selesai Pak ya. Jadi kalau itu kan karena pandemi, jadi kita ingin mendorong semua usaha khususnya mikro bebas biaya lah gitu. Jadi nanti ketika itu, nah kan penjualan sudah kembali lagi sudah laris 0,7% ya diharapkan insya Allah sudah tidak kerasa. Itu Pak. Amin. Ini. Baik. Oke, jadi seiring dengan target Bank Indonesia di 2021 untuk meningkatkan jumlah merchant kris hingga 12 juta, nah kita terus mendorong perluasan kris, salah satunya dengan cara sosialisasi. Nah, hari ini kita melakukan sosialisasi dengan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Sidoarjo. Harapannya nanti bisa terus meningkatkan jumlah merchant kris di Sidoarjo dan sekitarnya. Terima kasih. Untuk saat ini Pak, untuk mengajukan kris itu sudah berapa Pak ya untuk tahun 2021 ini? Jadi per akhir 2020 kemarin sudah ada 6 juta secara Indonesia. Oke. Dan di Jawa Timur ada sekitar 600.000 hampir 700.000 jumlah merchant kris. Nah di tahun ini secara nasional untuk mengejar 12 juta, Jatim terus meningkatkan jumlahnya itu. Sorry untuk jumlahnya saya agak. Gimana sih respon pelaku UMKM dengan Iya, respon terhadap Jadi kalau respon UMKM yang selama ini ya mereka merasakan ada peningkatan penjualan. Karena kan di era pandemi ini semua transaksi ini kan ingin yang aman ya. Jadi yang tetap ingin belanja tapi dengan aman, sehingga ya orang-orang sekarang banyak yang beralih dari yang sebelumnya uang tunai ke non tunai. Nah, kris ini bisa menjadi solusi untuk merchant, untuk pedagang, untuk meningkatkan penjualannya tadi karena bisa bertransaksi dengan aman dan mudah dan cepat. kris ini bisa ini ya, kalau saya dari pakai OVO, pakai yang aplikasi apapun bisa masuk di situ. Bisa masuk. Jadi untuk satu merchant, satu toko cukup satu QR code, semua jenis OVO aplikasi-aplikasi sistem pembayaran bisa langsung di scan itunya untuk Belum perlu melakukan. ada data. Nggak perlu, cukup satu. Cukup satu itu Iya. cukup ya, lebih ringkas. Ringkas. Apa keuntungan bagi pelaku UMKM apa yang selain ringkas itu? Nah, untuk UMKM sendiri selain yang sudah disebutkan kan higienis, terus transaksinya lebih cepat, nanti ada pencatatan transaksi keuangan lebih bagus. Nah, nantinya kan dengan transaksi keuangan yang tercatat jelas ini, akses ke pembiayaan nantinya akan lebih terbuka juga untuk UMKM. Karena selama ini kan yang banyak kendala terkait pencatatan laporan keuangan, laporan penjualan, sehingga dengan adanya kris nanti penjualan bisa tercatat secara elektronis. Database lebih. Oke, ya. Ya, Dengan siapa? saya Ramdhani Aska dari kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Oke, ya.